Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya Enrico Hendayana. Sebuah kisah yang berjudul Tetanggaku Hantu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kami tiba di halaman belakang rumah. Habib langsung beristighfar saat melihat apa yang ada di sini, dan mereka pun otomatis mundur menjauh. Tenang, ini Habib, orang yang harus kalian bantu sesuai perjanjian. Kami bisa lenyap karenanya, sahut salah satu di antara mereka. Lebih baik kami pergi. Tapi kalian sudah berjanji kan? Aku kesal mendengar ucapannya. Sudah saya katakan bukan. Habib menepuk bahu kananku. Kami tidak tahu jika dia orangnya, celetuk yang lainnya. Perjanjian batal, mari kita pergi, ajaknya kepada arwah yang lain. Tolong jangan pergi, aku menepati janji, seharusnya kalian juga begitu. Mereka tidak mendengarkan ucapanku dan menghilang satu persatu, hanya menyisakan si kakek dan arwah si wanita dengan anaknya. Kalian bertahan. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Setidaknya karenamu kami berhasil keluar dari neraka itu. Kenapa? Dia, si kakek menunjuk ke arah Habib. Dia tidak akan menyakiti kalian. Kami tidak ingin mengambil resiko. Terima kasih sekali lagi. Mereka pun menghilang dari pandangan. Aku jatuh berlutut. Mereka memang tidak bisa dipercaya sesuai dengan apa yang Habib katakan. Sudahlah, kamu tidak perlu seperti itu. Bagaimanapun kamu telah berhasil menyelamatkan ayah dan sahabatmu. Sisanya serahkan kepada saya. Pada akhirnya keluar juga kalimat yang tidak aku ingin dengar. Jika mereka tidak mau membantu, biarkan saya tetap di sini untuk membantu, seruku yakin. Tapi saya bukan orang yang tega meninggalkan penyelamat dalam hidup saya. Tatapan mata kami saling bertemu. Baiklah, jika itu maumu. Namun ada beberapa hal yang harus kamu patuhi jika ingin membantu. Aku bangkit berdiri. Apa itu? Kuatkan iman, lawan rasa takut, karena rasa takut itulah yang menjadikannya lebih kuat dan gampang mempermainkanmu. Jika rasa takut itu sirna dan berubah menjadi keberanian, kamu bisa menghadapi mereka dengan seimbang. Kamu mampu. Rasa takut, keberanian, apa mungkin yang terjadi dengan arwah Pak Rahman waktu itu? Karena rasa takutku hilang dan berubah menjadi keberanian. Saya mampu. Habib tersenyum. Baiklah, tolong tetap berada di dekat saya. Pintu belakang hancur begitu saja dengan sekali pukulan darinya, seakan yang baru dia rusakkan hanyalah selembar kertas. Kamu masih merasa mampu? Selidik Habib seketika. Detak jantungku memacu dengan cepat, seakan ingin meledak. Aku berusaha melawannya, melawan rasa takut yang mulai menjalar perlahan dari hati hingga memengaruhi seluruh tubuh ini. Apa kamu masih mampu, Randy? Tanya Habib menyadarkanku. Aku mampu. Habib mengangguk. Bagus, tetap di dekatku. Arwah Johan menatap lekat-lekat ke arah kami. Aku tidak terlalu berharap ibu dan Bang Randa dapat menahannya lebih lama. Seperti ini pun cukup. Walau pada akhirnya semua tidak sesuai rencana, mereka tidak menepati janji. Begini saja, apa membawaku keluar rumah dan menghabisi kalian di sini merupakan rencana kalian? Bukan kami, tapi kau yang akan kami habisi, balas Habib. Aku salut akan keyakinannya. Mungkin ini yang dimaksud dengan keberanian itu. Menghabisiku? Bagaimana caranya? Dengan ayat-ayat dan kain kuning peninggalan kakekmu yang sudah usang itu. Kalian bodoh. Habib melilitkan kain kuning ke telapak tangan kanannya kembali, menengadahkan tangan ke langit dan melafalkan doa dengan khusyuk. Mati kau.
Dari tempatnya dia melompat langsung ke arah kami dengan cakar dan tangan kanannya yang siap mencabik. "Jangan bergerak," perintah Habib kepadaku. "Baca ayat kursi selama saya menghadapinya." Aku mengangguk lantas mengikuti perintahnya. Cakar Johan dihentikan Habib hanya dengan satu tangan yang dililit oleh kain kuning. Arwah Johan tersenyum sebelum melayangkan tangan sebelahnya ke arah kami. Tetapi itu juga tidak berhasil, seperti ada dinding tidak terlihat yang menghalaunya. "Itu karena ayat yang kau baca, teruskanlah," seru Habib. Aku pun terus melafalkannya meski mulut serasa tidak mampu lagi. "Lumayan untuk ukuran pemuda pengecut sepertimu, tapi aku tidak akan berhenti sebelum kau mati," teriaknya dengan mata menatapku. Seketika kenangan itu muncul setelah menatap matanya. Kenangan di mana ayah dan ibu mati di hadapanku. Mati dibunuh olehnya dengan sangat kejam, dan itu membuat lidahku keluh, tidak dapat bergerak. "Sudah ingat." Dia melompat ke arah langit yang masih belum nampak akan menjadi terang. "Randy, sadarlah." Aku sepenuhnya sadar dan mendengar, hanya saja tidak mampu bergerak. Di kepalaku terlintas secara terus-menerus bagaimana dia menebas leher ayah dan menusuk ibu, dan penglihatan itu sangat nyata, membuatku tidak sanggup melihatnya. Hentikan, kumohon. Aku tidak ingin menyaksikan semua ini terus-menerus." Aku melihat bibir Habib yang terus bergerak, tetapi tidak mendengar lagi suaranya, dan melihat sosok tangan yang besar dengan cakar yang panjang menghantam ke arah Habib. Habib terlempar jauh ke arah belakang, sementara aku berada dalam genggaman tangannya lagi. Arwah Johan tertawa melihatku. Indera penciumanku seakan tidak berfungsi lagi. Bau busuk dari mulutnya sudah tidak tercium lagi. "Kau sudah ingatkan bagaimana aku membunuh ayah dan ibumu?" Diangkatnya tubuhku semakin tinggi. "Kali ini giliranmu." Tanpa perlawanan, tanpa teriakan, bahkan tanpa tangisan, aku pasrah menerima sebuah tusukan dari cakarnya yang panjang ke perutku. Rasa sakit perlahan menjalar, ditambah cairan merah yang merambat dari cakar ke tangannya. Mataku nanar mencari seseorang yang dapat menolongku. Tapi harapanku sirna saat melihat Habib terbaring tidak bergerak di dekat sumur tua itu. "Bapak, Ibu, Bang Randa, tolong." Apa kali ini benar berakhir, atau memang waktuku itu seharusnya aku mati mengenaskan seperti ini? Dia menarik cakarnya keluar dari perutku, membuat rasa sakit yang teramat di seluruh tubuh. Dia menikmatinya, sangat menikmati apa yang dilihatnya. "Randy!" Suara teriakan terdengar di telingaku. Siapa? Ada seseorang yang dapat menyelamatkanku. Mataku menatap ke arah depan dengan pandangan sedikit kabur. Aku melihat sosok lelaki dengan leher nyaris putus, seorang anak kecil, dan sosok kuntilanak berada di sana, dan juga mereka di sana bersama keluargaku. Bukannya... "Lepaskan Randy, Johan!" teriak ibu kini. "Hadapi kami!" Wajah Johan yang sebelumnya terlihat penuh kemenangan kini sedikit mengkerut. "Apa ini? Kenapa kalian semua bisa keluar dari kamar itu?" tanya Johan tidak percaya. "Karena dia yang telah membawa kami. Dia yang telah membebaskan kami dari neraka yang kau buat," seru arwah si kakek. "Dan kami akan menepati janji kami kepadanya. Tidak peduli jika kami harus lenyap karenamu." Ternyata mereka ingat dengan janjinya. Mereka tidak mengkhianatiku. "Lepaskan anakku!" teriak ibu lagi. "Ambil jika kau mau." Dalam sekejap beberapa arwah muncul dari tanah dan menahan kakinya. Beberapa lagi memegang tangannya dengan sekuat tenaga. Johan tidak dapat bergerak. "Sudah kubilang, lepaskan anakku!" seru bapak yang sudah ada di hadapan Johan. Tanpa ampun bapak menekan pisau di dadanya, memutar-mutar dan memainkan semaunya. Teriakan pun keluar dari arwah Johan, dan cengkramannya ke leherku lepas. Tubuhku yang tanpa tenaga tertarik gravitasi bumi, tetapi sesuatu yang lembut menahanku sebelum menghantam tanah. "Ibu!" Ternyata ibu yang menangkap tubuhku. "Maafkan kami yang sedikit terlambat, nak. Kami berusaha membujuk para arwah yang kamu bebaskan untuk membantu sebelum kesini." "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kalian kembali untuk menolong Randy." Aku tersenyum kepadanya, meski sebenarnya tubuhku sudah hampir mati rasa. Ibu menyopek bajuku dan melilitkannya ke luka di perut. "Semoga semua selesai sebelum keadaanmu menjadi lebih buruk," ucapnya dengan raut khawatir. "Berbaring dan tunggulah di sini sebentar." Ibu menghilang kembali. "Habib!"
Gumamku, aku mencoba memutar kepala untuk melihat keadaannya, tetapi posisi tubuhku yang membuat sulit untuk melakukannya. Dia baik-baik saja, ucap Bang Randa yang kini muncul di sampingku. Sungguh? Dia tersenyum. Dia sungguh orang yang kuat, jelasnya lagi meyakinkan. Alhamdulillah. Abang pergi dulu. Kemana? Tidak bisakah menemani adikmu yang hampir mati ini? Dia tertawa mendengar ucapanku. Kau juga orang yang kuat, Randy, sama seperti Habib. Jika tidak, kau tidak mungkin berani mengambil resiko untuk menyelamatkan mereka di rumah ini. Dia berjongkok dan mengusap puncak kepalaku dengan lembut. Hal yang biasa seorang abang lakukan untuk menenangkan adiknya. Semua akan selesai berkatmu. Jadi tunggulah di sini, biar kami mengurus sisanya. Baiklah, segera kembali. Dia hanya tersenyum lantas menghilang seperti halnya ibu. Lagi, aku merasa sedang mengalami dejavu. Momen yang sama terjadi saat aku memintanya kembali ketika meninggalkanku di kotak kayu waktu itu. Dinginnya udara membuatku merasa membeku, tetapi jika ibu tidak melakukannya, aku bisa saja lebih cepat meninggalkan dunia. Dari tempatku berbaring, aku masih dapat melihat perseteruan antara arwah tersebut. Berkali-kali terdengar geraman dari Johan, juga dari para arwah lain, termasuk bapak, ibu, dan Bang Randa. Lantunan ayat dari Habib mulai terdengar kembali. Sepertinya ucapan Bang Randa bukan hanya sekedar untuk menenangkanku. Beberapa arwah terkena dampak dari doa Habib, tetapi sepertinya mereka tidak peduli dan terus menyerang arwah Johan bertubi-tubi. Mereka melakukannya karena perjanjian tersebut. Mungkin juga karena rasa dendam yang mendalam kepada arwah Johan. Jika bukan karena Johan, mereka tidak akan meninggal dalam keadaan seperti ini. Apa ini? Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk? Tubuhku lelah dan ingin tidur. Apa boleh di saat seperti ini? Perlahan kelopak mata sedikit demi sedikit turun ke bawah tanpa bisa kutahan. Apa benar aku ingin tertidur? Atau waktunya ajal menjemputku? Geraman arwah Johan menggema. Sebelum mata terpejam, terlihat para arwah menariknya ke arahku. Dan kini melewatiku begitu saja menuju ke arah sumur. Apa yang akan mereka lakukan? Habib yang mengekor dari belakang tidak sempat berhenti dan melihat keadaanku. Dia juga menuju sumur tua. Apa yang akan mereka lakukan? Terdengar teriakan arwah Johan yang memekakan gendang telinga dan juga terdengar doa-doa dari mulut Habib yang kemudian disusul dengan suasana hening. Hanya suara angin, detak jantungku yang mulai melambat dan desahan nafasku juga Habib. Apa sudah selesai? Belum sempat aku mendapat jawabannya, kelopak mataku menutup dengan sempurna dengan hembusan nafas berat sebagai pengiringnya. Randy, suara ini. Bangun sayang, ucapnya lagi. Bu, aku tidak tahu di mana ini. Semuanya gelap, hanya suara yang dapat kudengar. Iya, ini ibu sayang, buka matamu. Kuraba wajahku dan merasakan kedua mata sudah membuka. Buka? Aku sudah membuka mata, Bu. Bukan mata fisikmu anakku, tetapi mata hatimu. Mata hati? Randy tidak mengerti, Bu, tidak tahu caranya. Tenangkan dirimu dan coba untuk menerima semua yang telah terjadi. Ikhlaskan. Ikhlas? Untuk apa? Apa yang harus kuikhlaskan, Bu? Keadaan kita sekarang. Jawabannya terdengar sendu. Keadaan kita sekarang? Apa mungkin maksudnya keadaanku? Ibu, apa Randy sudah mati? Ada jeda yang cukup lama hingga ibu menjawab. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini. Kamu sekarang dalam keadaan kritis. Ibu harap kamu melewatinya dan melanjutkan hidupmu kembali. Kritis? Jadi ini alam di antara hidup dan mati. Jadi ini yang harus aku ikhlaskan. Tidak mengapa, Bu. Jika memang harus mati, Randy terima. Randy senang bisa bersatu dengan Bapak, Ibu, dan Bang Randa. Tangis ibu terdengar memecah. Tidak ada satu kata pun yang dia ucap. Suara tangis yang mungkin sudah dia simpan selama ini. Ibu, sudah Bu, jangan menangis lagi, pintaku. Ibu tidak menghentikan tangisnya. Kuhela nafas membuangnya perlahan. Kupejamkan mata dan membukanya lagi perlahan. Ibu, wanita di hadapanku sungguh ibu. Aku terpana saat membuka mata. Kupikir yang ada di hadapanku adalah bidadari surga. Ibu menyeka air mata di wajahnya dan menatapku. Randy, kamu berhasil membuka matamu. Ibu, tanyaku lagi. Dia tersenyum dan mengangguk.
Tempat ini sepenuhnya berubah menjadi serba putih, tidak seperti sebelumnya, termasuk ibu. Dia seperti boneka kapas yang sempurna. Aku melangkah perlahan, mencoba mendekatinya dengan mata berbinar. Aroma bunga wangi tercium kian jelas saat kami semakin dekat. Kini, tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Ibu, dengan sekali tarikan dia memelukku dengan erat. Entah sejak kapan, bahkan aku tidak sadar jika air mataku sudah menetes. Ibu menyayangimu, Randy, sangat menyayangimu. Hangat, pelukannya terasa hangat. Randy juga, Bu. Maaf, Randy tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Rangeku seperti anak kecil. Ibu melonggarkan pelukannya, memegangi wajahku dengan kedua tangannya yang lembut. Tidak mengapa, itu semua bukan kesalahanmu. Kamu hanya seorang anak kecil waktu itu, ucapnya dengan tatapan penuh kasih. Kembali aku memeluknya dengan erat. Andai saja waktu itu mereka tidak pernah datang, mungkin tidak perlu menunggu waktu lama untuk bisa merasakan kebahagiaan ini. Andai saja mereka tidak pernah datang, keluarga kecil kami tetap utuh dan saling mencintai. Andai. Di mana Bapak? Ibu tersenyum. Dari tadi dia memperhatikan kita di situ, ucap ibu lantas menunjuk ke arah belakangku. Bapak, kenapa tidak bergabung? Bapak tidak ingin merusak momen bahagia tadi. Bukan Bapak tidak bahagia, hanya memberi ibumu kesempatan yang paling dia idam-idamkan selama ini, ucapnya lantas tertawa. Bapak sudah cukup senang melihatmu tumbuh dengan baik seperti sekarang. Sangat bersyukur kamu mendapatkan keluarga yang membesarkanmu dengan sangat baik. Bapak tidak pernah berubah, hidup atau mati, kebijaksanaannya tetap mengikuti. Jika memang keadaanku saat ini sedang kritis, aku sungguh rela jika harus mati karena kebahagiaan berkumpul dengan keluarga yang sesungguhnya. Itu sudah cukup untukku. Aku melihat ke sekeliling. Bang Randa. Bapak dan ibu saling tatap. Tempat ini adalah tempat persinggahan sementara bagi jiwa yang sudah terputus urusannya dengan dunia, sudah merelakan hal yang masih menggantung di hati saat hidup. Dengan kata lain, tempat para jiwa yang sudah mengikhlaskan hidup dan matinya. Jadi, aku mengerutkan dahi. Masih belum memahami hubungan ikhlas dengan Bang Randa yang tidak ada di sini. Abangmu masih belum mengikhlaskan kematiannya, tambah ibu. Aku membalik badan dan menatap ibu. Belum mengikhlaskan kematiannya? Ibu mengangguk. Dia dibunuh secara perlahan, dicekik hingga nafas perlahan hilang. Hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan si pembunuh, karena sebenarnya dia pun tidak akan menjadi ancaman jika dilepaskan. Ucapan ibu membuatku mengingat kembali kenangan terakhir dari Pak Rahman sebelum dia mati. Bang Randa mati perlahan di tangan anak buah Johan yang bernama Aden. Mati dengan cara menyakitkan. Wajar jika dia masih belum ikhlas, tapi jika dia tidak mengikhlaskannya, Bang Randa tidak akan pernah kembali jika dia belum mengikhlaskan pembunuhnya yang masih hidup. Ya, begitulah. Kenapa jadi begini? Apa harus bergantian seperti ini? Di saat aku sudah kembali untuk menyatu, Bang Randa malah pergi. Bagaimana jika kita tunggu Bang Randa di sini? Tanyaku lagi. Bapak dan ibu tertawa. Memang itu rencana kami. Bapak mendekat ke arahku dan ibu. Tidak peduli harus menunggu berapa lama, kami akan menunggunya. Kami? Bukan kita? Tanyaku lantas tertawa. Sepertinya belum saatnya untukmu, anakku, jawab bapak. Kamu masih diberikan waktu untuk hidup lebih lama lagi. Timbal ibu kemudian tersenyum. Aku tidak percaya mendengarnya. Bukankah Randy berhasil membuka mata yang menandakan sudah ikhlas dengan kematian, dan juga jiwa Randy sudah berada di alam ini? Lalu kenapa kalian masih berpikir Randy akan kembali hidup? Lihatlah dirimu, perintah bapak. Ada apa dengan diriku? Aku mengangkat kedua tangan ke depan untuk melihat apa yang salah. Kemana tanganku? Pak, Bu. Kedua tanganku menghilang, hanya menyisakan bagian bahu dan ke bawahnya sedikit. Bukan hanya tanganmu, tetapi juga lihat kakimu, ucap ibu. Benar, tidak ada lagi kakiku, hanya tersisa pinggang yang juga sedikit demi sedikit terlihat memuai. Apa ini? Mereka berhasil menyelamatkanmu, ucap bapak lantas tersenyum. Mereka? Orang-orang yang mencintaimu, yang akan bersedih jika kau pergi dan tidak akan kembali, sama seperti kami. Tapi jika Randy kembali, kalian yang akan bersedih lagi. Randy tidak ingin itu terjadi.
Mereka tersenyum mendengarnya. Tenanglah, kami sudah ikhlas. Kami sudah sangat senang bertemu dan melihatmu seperti sekarang. Bukan berarti kami tidak sedih, tetapi suatu saat kita juga pasti bersatu kembali, cepat atau lambat. Namun bukan sekarang waktunya. Tubuhku hampir hilang sepenuhnya, hanya menyisakan kepala. Jika ini menjadi sebuah perpisahan, setidaknya aku ingin memeluk mereka untuk yang terakhir kali. Aku memejamkan mata dan menangis, tetapi mataku kembali terbuka saat kurasakan sesuatu di wajahku. Bapak dan ibu mencium kedua pipiku secara bersamaan. Kami akan selalu menunggumu. Hiduplah dengan baik, buatlah mereka yang mencintaimu bahagia. Air mataku kembali menetes, diiringi suara tangis. Randy, sayang kalian. Teriakku untuk terakhir kalinya sebelum mulutku pun menghilang. Kini hanya tersisa mata yang penuh dengan air, tetapi masih dapat melihat dengan sangat jelas senyuman di wajah mereka berdua. Bibir itu bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak dapat kudengar lagi. Namun, aku yakin jika itu doa terbaik darinya untukku. Kini semua menggelap kembali. Tetapi ada yang beda dengan sebelumnya. Aku dapat merasakan hangat di tubuhku. Ku coba menggerakkan tanganku, berat. Tetapi sepertinya berhasil. Randy, terdengar suara saat aku berhasil melakukannya. Suara ini, aku mencoba membuka mata kembali secara perlahan. Agak sulit kali ini, rasanya kelopak mataku menempel oleh lem. Tetapi terus ku coba hingga akhirnya terbuka sedikit. Randy, kamu sudah sadar? Tanya wanita muda di hadapanku lagi. Malah? Iya Ren, aku malah. Tunggu sebentar, aku panggil dokter dulu. Dia berlalu dari hadapanku dan berjalan keluar dari kamar. Aku sungguh-sungguh kembali hidup. Selamat dek. Aku menoleh ke kanan, ke arah suara yang jelas-jelas adalah suara Bang Randa. Bang Randa? Dia tersenyum. Bapak dan ibu sudah pergi? Belum, mereka menunggumu. Ucapku sekuat tenaga. Senyumnya memudar seketika. Kenapa mereka tidak pergi saja? Kembalilah bang, ikhlaskan, walau tidak mudah. Dia tertawa. Kau tahu itu tidak mudah kan? Kau sudah tahu bagaimana aku mati kan? Tanya Bang Randa penuh emosi. Randy tahu bang. Kalau tahu, seharusnya tidak berkata seperti itu. Meski mataku belum melihat dengan jelas sepenuhnya, tetapi aku melihat perlahan mata Bang Randa berubah menjadi merah dan asap hitam menyeruak dari tubuhnya. Lalu apa yang akan abang lakukan sekarang? Membunuh anak bajohan, terutama orang yang membunuhku secara perlahan, Aden. Caranya? Belum sempat Bang Randa menjawab, malah datang bersama perawat dan dokter yang dia panggil. Gadis itu tidak layak untukmu. Aku terkejut mendengar ucapan Bang Randa, lalu menoleh ke arahnya kembali. Apa maksudmu? Kenapa Ren? Ada apa? Tanya Mala yang mendengar ucapanku. Aku hanya menggelengkan kepala. Mungkin efek obat tidurnya masih tersisa sedikit, jadi ucapannya masih belum bisa dikontrol. Ucap dokter memberi penjelasan ke Mala. Dia tidak layak untukmu. Aku akan membuatnya menderita. Ancam Bang Randa lantas menghilang. Tidak, jangan seperti itu. Apa salah dia? Jangan. Randy, kamu kenapa? Tenang Ren. Seru Mala mencoba menahanku yang meronta-ronta. Obat apa itu dokter? Tanya Mala saat melihat dokter menyiapkan suntikan. Obat penenang dosis kecil, setidaknya mampu menahan racauannya sampai dia sadar sepenuhnya dan tidak membahayakan diri sendiri karena lukanya belum pulih 100%. Obat penenang? Bukan itu yang kuperlukan. Mala dalam bahaya. Entah apa salahnya, kenapa Bang Randa membencinya. Tenang ya Ren, kamu sudah aman dan juga sudah berhasil menyelamatkan ayahmu, juga Cupri. Ucapnya sambil menggenggam tanganku. Bukan itu yang kukhawatirkan sekarang, tapi dirimu. Namun aku seperti mati rasa karena obat penenang ini tidak kuasa melakukan apa-apa. Aku pergi sebentar ya, nanti aku kembali lagi. Serunya lantas bangkit dari kursi di samping ranjangku. Ku genggam tangannya tanpa tenaga. Dia tersenyum, wajahnya memerah. Cuma ke depan rumah sakit sebentar, jemput seseorang yang ingin melihatmu. Seseorang melihatku? Tunggu ya. Dia meletakkan tanganku kembali ke sisi tubuh dan mengusapnya lembut sebelum beranjak pergi meninggalkanku. Jangan pergi, kembalilah. Aku tidak ingin kamu mati. Sakit, apa ini? Darah. Perban di perutku berwarna merah. Sepertinya lukaku kembali terbuka.
Tapi tunggu sebentar, di mana aku? Kenapa aku bisa ada di sini? Kendaraan lalu lalang di hadapanku yang duduk bersandar di sebuah pohon di tepi jalan Ahmad Yani. Tidak terlalu jauh dari rumah sakit Bayangkara tempatku dirawat memang. Tetapi bagaimana aku bisa berada di sini? Yang kuingat aku terbaring di kamar rawat inap dan diberi obat penenang. Malah, aku teringat kepadanya dan mencari ponsel di saku baju dan saku celana perawatanku. Tidak ada. Lantas bagaimana cara aku kembali? Aku tidak menyadari ternyata banyak orang yang mengamatiku dari sekitar. Mereka menatapku aneh, entah apa yang ada di pikiran mereka. Seorang satpam mendekat. Ternyata di belakang tempatku bersandar adalah sebuah bank. Maaf mas, sebelumnya mas lagi apa di sini? Lagi bikin konten YouTube? Tanyanya sambil melihat ke sekeliling. Di mana kameranya? Aku tersenyum mendengarnya. Mau tertawa tapi perutku terasa sangat sakit. Jadi itu alasan mereka mengamatiku dari tadi. Berpikir aku sedang membuat konten YouTube. Maaf pak, tetapi saya tidak sedang membuat konten apapun itu. Saya sungguh-sungguh terluka dan butuh pertolongan. Dia mengernyitkan dahinya. Serius mas? Tolong pak. Pintaku dengan wajah memelas. Terik matahari membuatku tidak sanggup lebih lama berada di sini. Baik, sebentar, saya telepon ambulan. Serunya panik lantas mengeluarkan ponsel dan menelpon. Mereka yang menyaksikan terlihat saling berbisik. Mungkin mereka pun baru menyadari bahwa aku sungguh-sungguh butuh bantuan. Satpam tadi kembali ke dekatku. Dia memberikan sebotol air mineral yang diambil dari posnya. Silakan minum dulu, mereka sudah dalam perjalanan. Tidak butuh waktu lama hingga ambulan datang, tetapi kenapa di belakangnya juga ada mobil polisi. Para petugas rumah sakit keluar dengan membawa tandu, sementara seorang polisi mengamankan prosesnya. Kenapa ada polisi? Para petugas tersebut tidak ada yang menjawab. Aku sudah berada di dalam mobil ambulan. Satu orang petugas terlihat tengah membersihkan lukaku dengan alkohol dan membalut dengan perban yang baru. Randy, seru ayah saat aku tiba di rumah sakit dan dibawa keluar dari ambulan. Ayah, apa yang terjadi? Di mana Jupri? Petugas memindahkanku ke atas tempat tidur dorong dan membawa masuk ke ruang ICU. Jupri, dia baik-baik saja. Yang perlu kau cemaskan sekarang adalah dirimu, ucap ayah. Diriku? Kenapa? Apa aku terluka parah? Ayah menggeleng. Lantas? Kau sungguh tidak ingat? Ingat apa? Kami tiba di ICU. Perawat mengambil alih dari sini dan seorang polisi meminta ayah untuk keluar. Kenapa? Dia ayah saya, kenapa disuruh keluar? Tetapi diabaikan kembali oleh si polisi. Berarti bukan kau yang melakukannya. Setidaknya bukan atas kehendakmu, seru ayah sebelum pintu ruangan tertutup rapat. Melakukannya apa? Kepalaku terasa berat, nafas pun memberat. Apa yang terjadi sebenarnya? Di mana Mala? Perawat selesai melakukan tugasnya. Perbanku sudah baru kembali dan rasa sakit sedikit berkurang karena suntikan yang diberikannya melalui infus. Tidak lama seorang polisi masuk kembali ke dalam ruangan dan berbicara dengan dokter ICU. Sesekali polisi tersebut menoleh ke arahku. Polisi tersebut melangkah ke arahku. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya saat berada tepat di sebelahku. Baik, jawabku sekenanya, tidak mengerti tujuan pertanyaannya. Baik, dia mengangguk. Kau lega, sudah berhasil membunuhnya. Membunuh? Si polisi tersenyum. Mau bilang kau lupa? Lupa? Bahkan saya tidak pernah mengingat membunuh seseorang. Bagaimana saya bisa lupa? Apa ini? Kenapa lagi? Siapa yang aku bunuh? Kau kenal Mala? Mataku membulat saat mendengar namanya. Iya, lantas apa yang terjadi dengan Mala? Dia kembali tertawa. Aktingmu sangat natural. Harusnya kau jadi pemain film daripada menjadi seorang pembunuh. Apa maksud Anda? Apa yang terjadi dengan Mala? Tiba-tiba aku teringat akan ancaman Bang Randa saat itu. Apakah Mala yang terbunuh? Kau telah membunuh ayahnya tadi malam, ucapnya mengejutkanku. Mulutku terbungkam. Bagaimana bisa aku melakukannya? Kenal atau bertemu dengan ayahnya pun belum. Tetapi apa mungkin seorang polisi bertindak sejauh ini jika hal tersebut tidak terjadi? Kepalaku terasa sakit luar biasa. Ini bukan yang pertama. Rasa sakit ini muncul kala ingatanku yang terlupa hadir kembali. Apa mungkin aku benar melakukannya? Dokter, panggil polisi itu melihatku yang mencengkram kuat-kuat kepala. Pandanganku menggelap sebelum dokter tiba. Ini
Apa ini ingatan yang aku lupakan? Aku pergi sebentar ya, nanti aku kembali lagi. Seru Mala lantas bangkit dari kursi di samping ranjangku. Ku genggam tangannya saat itu. Dia tersenyum, wajahnya memerah. Cuma ke depan rumah sakit sebentar, jemput seseorang yang ingin melihatmu. Seseorang? Ya, dia berkata seseorang. Apakah orang itu? Tunggu ya. Dia meletakkan tanganku kembali ke sisi tubuh dan mengusapnya lembut sebelum beranjak pergi meninggalkanku. Mala kembali, tidak memakan waktu yang lama seperti janjinya, dan dia datang dengan seorang pria yang sepertinya seumuran dengan ayahku. Randy, perkenalkan dia ayahku. Dan ayah, dia Randy. Serunya lantas tersenyum. Halo Randy, ucap pria tersebut sambil mengulurkan tangannya. Oh ya, Randy sedang dalam pengaruh obat penenang, jadi dia tidak bisa bergerak. Ucap Mala lantas tertawa melihatku, tidak membalas jabat tangan ayahnya. Mala lupa. Bagaimana kamu sudah menjadi pelupa? Sudah setua ayah. Canda ayahnya sambil tertawa. Jadi, kamu pria yang berhasil mencuri perhatian anakku? Tanyanya lagi. Apaan ya, nggak ada Ren. Ayah bohong. Wajah Mala merah padam. Sudahlah, akui saja. Lagi pula saat ini dia tidak bisa merespon. Jadi jagoanmu dapat waktu tambahan untuk berpikir lagi soal hubungan kalian selanjutnya. Ayah? Mala memukul lengan ayahnya. Lantas mereka berdua tertawa. Sebuah momen manis yang seharusnya kuingat itu. Tapi kenapa aku tidak mengingatnya? Banyak hal mereka bicarakan, sementara aku hanya dapat melihat dan mendengar, tidak bisa ikut berbincang. Kau tahu, Mala diterima kerja di penerbit itu karena Benny temanku. Ucap ayahnya sambil menatap Mala. Terus saja jelek-jelekin anaknya sendiri. Mala kerja di sana karena Benny juga yang mohon-mohon. Protes Mala. Jadi ayahnya dan Pak Benny bersahabat. Ayah Mala tertawa. Bercanda kok, jangan marah. Siapa juga yang marah? Protes Mala. Saat dia bersama ayahnya baru terlihat seperti apa Mala sebenarnya. Seorang perempuan yang manja dan menyayangi keluarga. Apa benar aku membunuh ayahnya yang baik seperti ini? Ayah masih ada urusan lagi. Boleh ayah pergi dulu dan kembali saat jagoan kita sudah bisa berbicara? Tanya ayahnya. Mala terlihat cemberut. Janji kembali. Janji. Kapan? Malam ini. Mala memeluk ayahnya erat. Baiklah, ayah boleh pergi. Om, pergi dulu Ren. Pamitnya kepadaku. Mereka berjalan keluar ruangan dan Mala kembali masuk usai mengantar ayahnya. Bagaimana menurutmu soal ayah? Informasi tambahannya dia menyukaimu. Ucapnya lantas tersenyum. Seperti menonton film, kenangan itu terhenti saat Mala tengah tersenyum, menunggu pendapatku tentang ayahnya. Dia menyukaiku. Lantas apa alasanku membunuhnya? Bukan kau, aku yang membunuhnya. Suara ini, Bang Randa. Aku tidak melihat wujudnya, tetapi hanya mendengar suaranya. Ya, kau tahu alasan kenapa kau tidak mengingatnya? Kenapa? Karena aku merasukimu, jadi kau tidak mengingat peristiwa itu dengan baik. Bagaimana mungkin? Kenapa kau membunuhnya? Apa salahnya? Teriakku tidak habis pikir. Dia tidak sebaik yang kau kira. Jika kau tahu siapa dia sebenarnya, kau akan setuju dengan perbuatanku. Nafasku masih tersegal karena emosi. Dia yang sebenarnya. Wajar jika kau tidak mengingatnya. Aku pun sempat tertipu dulu saat membantu Habib mengeluarkannya dari rumah. Tertipu? Dia adalah Aden. Aden? Tidak mungkin, itu tidak benar. Wajahnya berbeda. Aku ingat wajah Aden dengan baik. Dia tertawa. Aku juga tertipu pada awalnya, hingga aku mendengar Johan mengatakan hal tersebut saat menghadapi Habib. Itulah yang menjadi alasan Johan menahannya di dalam rumah. Bagaimana bisa? Ayah bukanlah orang biasa. Walau sehari-hari kita hidup sederhana, ternyata kekayaan ayah cukup menghidupi keluarga kita hingga cucumu nanti lahir dan dewasa. Maksudmu? Aden dan Benny membagi rata perhiasan dan uang yang mereka dapat di penyimpanan dalam rumah, dan sisanya berupa aset-aset diam-diam ayahku terima dari pengacara keluarga kita untuk membiayai seluruh pendidikan yang kau lewati. Menabung sisanya untukmu jika suatu saat mereka berdua meninggal. Ayahmu orang baik, tentunya tidak dengan mereka. Kemana arah pembicaraanmu?
Dia melakukan operasi plastik, merubah sedikit wajahnya agar polisi tidak menemukan mereka yang menjadi buronan. Operasi plastik? Jadi itukah alasan kenapa aku tidak mengingatnya? Tunggu, Benny temannya, apa juga melakukan operasi plastik? Tanya aku penasaran. Sepertinya kau mulai menyadarinya. Ayah Mala sahabat Pak Benny, mantan atasanku. Dengan kata lain, Pak Benny adalah Benny anak buah si Johan. Mereka orang yang sama. Pantas saja aku tidak asing dengan suaranya saat mengingat kejadian waktu itu kembali. Aku menghela nafas. Walau kenangan singkat tentang ayahnya Mala tadi sempat membuatku yakin dia orang baik, tetapi fakta yang terungkap membuyarkan semua penilaianku. Mungkin ayah Mala pantas mendapatkannya, tapi aku mohon jangan ganggu Mala. Bang Randa terdiam sesaat. Kau mencintainya? Mencintai anak pembunuh abangmu? Terdengar tidak berperasaan memang, tetapi dia tidak salah apa-apa. Ya, aku mencintainya. Aku mohon jangan ganggu dia, Bang. Aku mohon. Aku tidak bisa menjaminnya, tetapi ada satu orang lagi yang harus kubunuh. Benny. Dia tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Tetapi tubuh siapa yang akan kau pakai untuk melakukannya lagi? Polisi sudah menjagaku. Siapa lagi? Tanyanya menggantung. Tidak, jangan. Jangan libatkan Mala. Cukup aku yang menanggung balas dendammu. Sampai jumpa adik kecilku. Tidak. Dokter, dia sudah sadar. Teriak polisi sebelumnya dari sampingku. Jangan libatkan Mala. Tolong jangan. Si polisi menatapku heran. Apa maksudmu? Cari Mala, Pak. Cari Mala sekarang dan akan saya ceritakan semuanya. Kutatap matanya tajam. Kau ingin mengakui kejahatan di hadapan anaknya? Aku tidak ingin mempersulit keadaan. Jika dengan mengakuinya membuat dia mengabulkan permintaanku, maka ya, saya ingin mengakui di hadapan Mala, anaknya. Silakan masuk, kami akan menunggu di luar. Ucap polisi mempersilahkan Mala untuk berbicara denganku secara empat mata. Aku bersyukur Mala baik-baik saja, walau aku tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini kepadaku, kepada orang yang membunuh ayahnya. Apa yang ingin kau bicarakan? Maaf, dia tertawa. Kau memintaku ke sini hanya untuk berkata seperti itu. Terlihat jelas rasa kecewa yang teramat dari gestur dan ucapannya. Ku geserkan kursi menjauh dari ranjang. Duduklah, ada sesuatu yang akan aku ceritakan kepadamu. Mala menghela nafas, air mata menitik di wajahnya yang pucat. Kau ingin aku mendengarkan apa lagi, Randy? Mendengarkan bagaimana kau membunuh ayahku? Aku tidak tahu bagaimana caranya membuat dia berhenti menangis, walau aku ingin. Duduklah sebentar, kita punya banyak waktu kan? Kau pikir aku rela duduk di samping pembunuh ayahku? Baiklah kalau begitu, akan aku ceritakan saja. Nanti kalau kau tidak mau percaya, itu terserah kepadamu. Cepatlah, aku muak lama-lama di sini. Menyakitkan mendengarnya, tetapi aku sangat memahami apa yang dia rasa. Saat kamu membawa ayahmu menemuiku, saat itu aku sudah tidak mengontrol diriku lagi. Aku hanya bisa melihat dan mendengarnya. Tubuhku sepenuhnya bukan milikku. Dia tertawa sinis. Lantas siapa jika bukan kau, arwah Johan? Dia sudah berhasil dikurung Habib di dalam sumur. Bukan Johan kali ini. Lalu, arwah lain penunggu rumah sakit ini? Bukan, yang merasukiku dan membunuh ayahmu adalah arwah abangku, Bang Randa. Kutatap matanya dalam, berharap masih ada setitik kepercayaan untukku. Kau bercanda. Kalau iya, kau berhasil membuatku ingin tertawa. Harapanku terlalu muluk sepertinya. Aku bersungguh-sungguh. Malah terdiam. Dia sudah cukup mengenalku, dan saat ini dia melihat kesungguhanku. Ceritakanlah, akan aku dengarkan. Akhirnya dia bersedia mendengar, malah melangkah menuju kursi dan duduk di dekatku. Malam itu, saat kamu dan ayahmu sudah pulang. Ada apa, Randy? Tanya ayahmu di seberang telepon. Bisa kembali ke sini sebentar, Om? Tanya Bang Randa yang telah merasuki tubuhku. Bisa, tetapi ada apa ya? Apa Om harus bangunkan Mala untuk ikut? Tidak perlu, karena yang ingin saya bicarakan menyangkut Mala. Ucap Bang Randa lagi. Baiklah, sepertinya hal serius. Om kesana sekarang. Kau mendengar dan menyadarinya. Aku mengangguk. Tetapi aku tidak bisa memberontak dan menghentikannya. Kenapa? Kenapa abangmu membenci ayahku? Apa salahnya?
Tanya Mala dengan wajah sendu. Akan aku lanjutkan ceritanya dulu. Nanti kamu akan tahu apa sebabnya. Dia mengangguk. Lanjutkan. Apa yang ingin kau bicarakan, Ren? Tanya ayahmu saat kami berada di dalam mobil SUV miliknya. Saat itu kami dalam perjalanan menuju rumah makan 24 jam. Bang Randa beralasan ingin membeli makanan dahulu. Mobil baru masuk jalan Ahmad Yani saat itu dan berbelok ke arah Tugu Degulis. Kenapa kau melakukannya? Tanya Bang Randa sambil menatap ayahmu. Melakukan apa, Ren? Ayahmu mengerutkan dahi, tidak mengerti maksud ucapan Bang Randa. Kenapa kau membunuhku? Ayahmu tertawa. Ini guyonan yang lagi tren bagi anak milenial. Kau Benny dan Johan, kenapa harus menghabisi keluarga kami? Bukankah bapakku sudah mempersilahkan kalian mengambil apapun yang kalian mau? Mobil mengerem mendadak. Untung saja suasana jalan sudah lengang. Siapa kau? Bagaimana kau bisa? Ayahmu menatap ngeri ke arah Bang Randa. Bisa tahu yang sebenarnya. Bang Randa melanjutkan ucapan ayahmu yang terhenti. Kau sungguh tidak ingat dengan anak yang kau bunuh dulu. Ayahmu tertawa. Jika kau sudah kubunuh, kenapa kau bisa ada di sini sekarang? Aku meminjam tubuh adikku Randy yang berhasil selamat. Keringat mengucur deras di wajah ayahmu. Maafkan aku. Aku sudah bertobat dan menyesali semuanya. Karena itu aku pernah kembali masuk ke dalam rumah kalian untuk meminta maaf. Tetapi arwah Johan menahanku. Maaf, menyesal. Kau pikir aku percaya? Bang Randa mengeluarkan pisau yang dia ambil dari kantin rumah sakit. Wajah ketakutan ayahmu terpampang jelas. Kumohon, ampuni aku. Aku sungguh-sungguh sudah bertobat. Aku ingin menebus dosaku seumur hidup. Apa kau mengampuniku yang sebenarnya tidak berdaya? Tidak. Kau menikmati setiap detik momen kematianku. Teriak Bang Randa. Sekarang, matilah. Ayahmu mencoba keluar dari mobil tetapi Bang Randa menguncinya dan membuat tidak bisa dibuka. Ampuni aku. Bang Randa tersenyum puas menatap raut ketakutan di wajah ayahmu. Sampai jumpa di neraka. Dengan menggunakan tanganku Bang Randa menggorok leher ayahmu. Bang Randa tertawa lepas melihat ayahmu menggeliat-geliat seperti ayam disembelih. Darah muncrat kemana-mana. Bau anyir memenuhi dalam mobil. Mala menangis terseduh-seduh. Tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Aku memahami apa yang dia rasakan saat ini. Ayah yang sangat disayanginya, yang dia tahu sangat baik pahlawan dalam hidupnya, dan satu-satunya orang tua yang dia miliki. Hal yang baru ku ketahui saat membaca beritanya di koran pagi ini. Pantas saja dia sangat kehilangan, dan itu menjelaskan sikap manjanya. Maaf, ucapku. Dengan ragu ku coba mengusap air mata di wajahnya. Awalnya dia menolak, tetapi pada akhirnya dia membiarkan. Ayahku sejahat itu. Tanyanya sambil menatapku. Wajah sedihnya membuatku tidak mampu menjawab. Belum pernah aku melihat Mala serapuh ini. Perlahan aku turun dari tempat tidur, berlutut tepat di sebelah kanannya. Kurai kedua tangan Mala, menggenggamnya erat. Itu masa lalu. Lagi pula, itu bukan salahmu. Berhentilah menangis. Dia menatapku. Masa lalu, bukan salahku. Aku mengangguk. Memang benar bukan salahku. Memang benar itu masa lalu. Namun bagiku semua itu baru saja terjadi. Serunya dengan tatapan nyalang. Bagaimana kau bisa dengan mudahnya berkata seperti itu, Randy? Kau sudah dibutakan cintanya. Aku terduduk ke arah belakang mendengarnya. Bang Randa? Mala tertawa kencang, tetapi bukan suaranya, melainkan suara Bang Randa. Sejak kapan? Sejak kau berkata itu masa lalu. Ada apa ribut-ribut? Tanya petugas polisi yang baru masuk. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah selesai mendengar pengakuannya. Boleh saya pergi? Tanya Bang Randa ke petugas polisi. Boleh, silakan kalau begitu. Mau kemana kau? Dia tertawa. Malah yang sudah dirasuki oleh Bang Randa. Kau akan membaca beritanya di koran besok pagi. Lantas melangkah ke arah pintu. Petugas polisi mengernyitkan dahinya. Tidak mengerti ucapan Bang Randa. Aku tidak akan mengakuimu sebagai abangku jika kau berani melakukannya. Kau tidak gila kan? Tanya petugas polisi kepadaku. Bang Randa tertawa. Apa pantas kau disebut keluarga? Kau pikirkan baik-baik. Mereka memang harus dihukum.
tetapi bukan dengan cara dibunuh. Lantas, kau berharap polisi akan percaya dengan hanya mendengar ceritamu? Petugas polisi itu semakin bingung mendengar obrolan kami. Sebenarnya apa yang kau bicarakan? Serahkan padaku, serahkan padaku. Aku berjanji akan membuatnya dihukum seberat-beratnya. Bang Randa menghadapkan badannya kembali ke arahku. Jika gagal, boleh aku membunuhnya. Bahkan jika kau mau, kau boleh membunuhku. Bang Randa tersenyum mendengar ucapanku. Jalan Karet nomor 10, sebuah rumah mewah tingkat 2 bergaya Eropa bercat putih, rumah mantan atasanku. Dan rumah orang yang telah menorehkan luka terdalam di keluargaku, Benny. Kutekan bel rumah dan berdiri menunggu di depan pintu. Tidak lama ada seorang wanita parubaya yang membukakan. Cari siapa ya? Tanya wanita dengan keriput hampir merata di wajah, dengan serbet berselimpang di pundak. Pak Benny ada. Ada. Nama adik siapa? Biar nanti saya kasih tahu bapak. Saya Randy, mantan karyawan bapak. Dia mengangguk. Baik, tunggu sebentar. Ucapnya lantas meninggalkanku di ambang pintu. Baru kali ini aku ke rumah Pak Benny. Meski sudah bekerja cukup lama di kantornya, tidak ada alasan yang tepat untuk aku ke sini. Hingga akhirnya alasan dari masa lalu membuatku melangkah ke tempat ini untuk pertama dan mungkin terakhir kalinya. Randy, ada apa? Tanya Pak Benny dengan raut heran melihatku. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Ini penting. Dia menatap tajam mataku, melihat ke arah halaman. Sendiri? Iya, jawabku sedikit gugup. Ayo masuk. Kami melangkah menuju ruang tamu, menapaki lantai rumahnya yang terbuat dari marmer berwarna putih susu. Sofa besar berwarna hitam siap menyambut siapapun yang akan mendudukinya. Sedang lampu gantung di atas menerangi kami dengan cahaya terangnya. Ah, jadi apa ada hal yang penting itu? Tanyanya saat kami duduk di sofa. Aku terdiam sesaat, memastikan semua sudah siap dan berjalan dengan seharusnya. Bapak pernah dengar berita soal pembunuhan sebuah keluarga 23 tahun yang lalu? Dia mengernyitkan dahi. Rautnya mulai berubah menjadi tidak nyaman dengan pertanyaan pembukaku. Bibirnya seperti ingin berucap, tetapi dia tahan. Tidak, memangnya ada apa? Apa ini hal penting yang ingin kau bicarakan itu? Tanyanya pura-pura bodoh. Sebuah keluarga di komplek BLKI dibunuh. Hanya menyisakan anaknya yang berumur 5 tahun yang selamat karena bersembunyi di kotak penyimpanan di gudang. Ucapku. Dan ya, ini hal penting yang ingin aku bicarakan. Dia tertawa. Jika benar berita yang kau sampaikan, aku turut berduka dan itu sangat tragis. Tetapi kenapa hal ini menjadi penting untuk aku dengar saat ini? Tanyanya dengan senyum licik. Dia masih menghindar, tetapi aku sudah yakin sekarang dari gestur tubuhnya juga suaranya yang sama dengan pria bernama Benny dulu. Sudah dengar kabar Aden? Dia mengubah posisi duduknya yang semula bersandar menjadi posisi tegak, memperhatikanku sepenuhnya, tidak seperti sebelumnya. Aden? Aku tersenyum. Mau bilang bapak tidak mengenalnya juga? Aden ayahnya Mala. Aku menjentikan jari. Tepat, saya pikir bapak tidak mengenalnya lagi. Lalu, apa kaitannya denganku? Bapak belum baca koran hari ini? Belum, ada apa? Aku tahu dia sedang berbohong lagi saat ini. Sebagai mantan bawahannya, aku cukup tahu kebiasaannya membaca koran setiap pagi, tidak pernah terlewatkan sehari pun. Aden ditemukan mati di mobilnya dengan kondisi leher nyaris putus. Seruku sambil menatap tajam matanya. Oh, lalu? Tidak ada ekspresi sedih atau bela sungkawa di wajahnya, sedikit pun. Hal pentingnya adalah, sekarang pembunuhnya mengincarmu. Matanya membulat. Apa katamu? Pembunuh Aden mengincarmu, Benny. Dia tertawa. Meski aku mantan atasanmu, apa kau sudah kehilangan sopan santun berbicara dengan yang lebih tua? Kau lebih memikirkan hal itu dibanding nyawamu. Datanglah jika dia mau. Aku tidak takut. Untuk sekedar informasi, aku punya izin untuk menggunakan senjata api sebagai perlindungan diri. Serunya yang membuatku tidak mampu menahan tawa. Kenapa tertawa? Kau tidak bisa menakutinya dengan mainan seperti itu, apalagi membunuhnya. Kau sungguh tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Dia berang mendengar ucapanku, lantas berdiri. Keluar sekarang juga, jika sudah tidak ada yang ingin kau sampaikan lagi. Jika aku keluar dan pergi sekarang, kau hanya akan tinggal nama.
Keringat terlihat di dahinya, entah karena amarah atau karena takut. "Keluar," kataku. Foto keluarga dalam bingkai besar di dinding dekat kami jatuh ke lantai saat dia berteriak. "Apa itu?" tanyanya terkejut. "Kau yakin bisa menghadapinya? Menghadapi arwah dari anak yang keluarganya yang kalian bunuh? Kau, Aden, dan Johan." Matanya nanar menatapku saat menyebut nama terakhir. "Siapa kau bilang?" "Kenapa? Kali ini kau kenal?" "Tidak, hanya saja." "Kau mencoba mengelak lagi. Dia bosmu dulu saat tragedi pembunuhan keluargaku." Dia memejamkan mata, menghela nafas, lantas tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kau sudah tahu?" tanyanya terlihat tidak terkejut dengan kata terakhirku. "Kau tidak terkejut? Soal apa?" "Aku, anak mereka." Dia tertawa. "Aku sudah mengetahuinya belum lama ini, dan masalah flash disk sengaja aku buat untuk memecatmu. Jadi, aku memanfaatkan sedikit kelemahanmu, ingatanmu yang kurang bagus." Serunya lantas tertawa. "Ternyata begitu." Begitulah. Sebenarnya aku cukup menyesal harus memecatmu, karena cover buatanmu, jujur, kuakui sangat bagus dan sesuai makna ceritanya." Dia menghempaskan diri kembali ke atas sofa. "Tapi apa boleh buat, kau tidak ingin memelihara macan di rumah sendiri kan?" tanyanya lantas tersenyum. "Berarti benar, kau adalah Benny yang dulu, Benny yang ikut membantu membunuh keluargaku bersama Aden dan Johan." "Apalagi yang harus kututupi? Memang aku yang melakukannya bersama mereka. Lagi pula kejadiannya sudah lama terjadi bukan? 23 tahun yang lalu. Kau tahu soal hukum?" "Aku tidak terlalu paham hukum, tetapi cukup tahu jika kau tidak bisa dituntut lagi untuk kasus yang sudah kadaluarsa." "Nah, jadi apa yang kau inginkan sekarang? Aku mengakui kejahatan masa lalu ke polisi." "Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf di hadapanku dan membuat pengakuan di media massa untuk pembunuhan keluargaku." Dia tertawa. "Kau bercanda. Untuk apa aku melakukannya? Untuk menghancurkan semua yang sudah kubangun susah payah hingga sekarang." "Susah payah? Jangan bercanda. Kau memulai semua dengan hasil jerih payah bapakku, orang tuaku." Aku menolak. "Keluar kau sekarang." Aku sudah memprediksi jalannya obrolan kami, bahkan sampai cara terakhir dia untuk menghindar. Tetapi aku sudah berjanji ke Bang Randa agar dia menerima hukuman yang setimpal atas apa yang menimpa keluarga kami. Tidak peduli atas kasus apa dia dihukum nanti. Aku melangkah ke arah belakang, mencari dapur di rumah yang besar ini. "Mau kemana kau?" tanyanya yang tidak kugubris. Jangan seenaknya saja kau di rumahku." Dia mencengkeram baju di pundakku dan menariknya kasar ke arahnya. "Keluar dari sini atau kubunuh." Aku tertawa melihatnya. "Begini kan dirimu yang sebenarnya." "Keluar sekarang." Aku menepis tangannya dari pundakku dan kembali melangkah ke arah dapur yang tepat berada di depanku. "Mau apa kau, Randy?" tanyanya saat melihatku mengambil pisau di atas meja dapur. "Menurutmu, kau mau membunuhku?" tanyanya sambil melangkah mundur. "Sudah aku bilang, aku ada senjata api kan? Tapi sekarang tidak ada di tanganmu kan?" Dia terlihat gusar menyadari dirinya sedang tidak memegang senjata api itu. "Tapi tenanglah, aku tidak akan membunuhmu." Dia berhenti melangkah mundur. "Maksudmu?" Aku melempar pisau ke arahnya hingga berhenti di dekat kakinya. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan agar tetap hidup bukan?" tanyaku, lantas mematikan handset wireless di telingaku. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi tidak semudah itu. Aku tidak akan terpancing begitu saja. Aku tidak akan pernah melakukan yang kau inginkan." "Kalau begitu, biarkan abangku yang melakukan." Dia mengernyitkan dahi. "Abangmu?" "Ya, dia di belakangmu." Benny menoleh ke arah belakangnya. "Hanya seorang anak kecil. Dia abangmu, apa tidak terbalik?" "Aku arwah abangnya." "Anak yang meninggal dibunuh oleh Aden temanmu. Kau lupa?" tanya abangku. Tidak mungkin kau anak itu. Dia sudah mati, dicekik perlahan-lahan oleh Aden." Aku tertawa mendengarnya. "Apa kau bodoh?" Abangku berkata, "Dia arwahnya. Tentu saja dia tidak hidup lagi." Apa yang mau kau lakukan?"
Benny melangkah mundur kembali ke arahku. Kini dia seperti mangsa yang terjebak di antara dua predator. Membuatmu dipenjara dan menerima hukuman yang seharusnya, seru Bang Randa, lantas melayang dengan cepat memasuki tubuh Benny. Ah! Benny mencoba melawan Bang Randa yang hendak merasukinya, tetapi percuma. Orang sepertiku saja tidak memiliki dosa besar seperti Benny bisa dia rasuki, apalagi orang seperti Benny. Benny terdiam, tidak terlihat perlawanan lagi darinya. Kepalanya tertunduk ke bawah, menatap ke arah pisau yang kini tepat di bawah kakinya. Dia berjongkok dan mengambil pisau itu. Bang Randa, tanyaku memastikan. Kau yakin mau melakukannya, Dek? Tanya Bang Randa yang sudah berhasil merasuki tubuh Benny. Aku tersenyum. Tentu, lakukan Bang. Tapi ini akan terasa menyakitkan. Aku tahu Bang, tetapi tidak sesakit apa yang kau rasakan saat itu. Lagi pula, kau tidak akan menusukku hingga mati kan? Tanyaku lantas tertawa. Bang Randa turut tertawa mendengarnya. Tentu saja, tapi bagaimana bila Abang hilaf? Aku sempat mengernyitkan dahi mendengarnya, tetapi tertawa lagi, kemudian bersama Bang Randa. Ini memang sudah menjadi rencana kami jika gagal membuat Benny meminta maaf dan mengakui kesalahannya di media massa. Bagaimana juga caranya dia harus dipenjara, dan salah satu caranya dengan mengorbankan diriku. Mulai Bang, seruku, lantas menghidupkan kembali handset wireless yang kugunakan. Bang Randa melangkah ke arahku, menatap mataku dalam. Jangan Pak, tolong jangan bunuh saya, seruku dengan nada ketakutan. Para polisi dan Mala berada di luar rumah, bersembunyi dan menunggu agar bisa mendapatkan pengakuan dan permohonan maaf dari Benny dari penyadap yang dipasang di ponselku. Tetapi rencananya gagal dan kami harus berakting pada akhirnya. Mati kau, susul keluargamu ke surga, teriak Bang Randa, lantas menusukkan pisau ke perutku 1 kali. Tentunya bukan kebaikan yang vital. Darah mengalir keluar melalui pisau. Cukup, ucapnya pelan. Aku yang saat ini tengah merasakan sakit tidak mampu menjawabnya, hanya memberikan kode dengan jari telunjuk kananku. 1 lagi. Kau yakin? Aku mengangguk. Bang Randa pun menusukkan pisau itu sekali lagi ke perutku, tepat di lubang yang telah tercipta sebelumnya. Dan dengan teriakan minta tolong dariku, para polisi itu pun masuk ke dalam untuk menyelamatkanku. Jangan bergerak, lepaskan pisau di tangan Anda, teriak salah satu di antara mereka. Aku yang berlutut di hadapan Bang Randa mengedipkan mata kanan lantas tersenyum kepadanya. Maafkan Abang. Dia menjatuhkan pisau ke lantai mengikuti perintah sang polisi. Dengan sigap polisi mendekat ke arahnya dan memborgol kedua tangannya ke belakang. Randy, teriak Mala lantas berlari dan memelukku. Perutmu tidak mengapa. Kenapa ini? Kenapa saya diborgol? Tanya Benny yang sudah tidak dirasuki oleh Bang Randa lagi. Aku menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat keberadaan Bang Randa. Anda ditangkap karena percobaan pembunuhan kepada saudara Randy, jawab polisi yang memborgolnya. Tetapi saya tidak melakukannya. Silakan membela diri Anda di pengadilan nanti. Benny menatapku dengan raut murka. Sialan kau, sialan arwah abangmu, dan sialan kalian sekeluarga, teriaknya saat polisi membawanya keluar rumah untuk ditahan. Aku hanya membalasnya dengan kedipan mata. Petugas rumah sakit datang kemudian, menaikkanku ke atas tandu dan membawanya ke mobil ambulan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Mala ikut bersamaku. Sepanjang jalan dia terus menggenggam tangan kananku dengan erat. Walaupun pengakuan Benny tidak bisa memenjarakannya, tetapi membuat Mala tersadar dan tambah percaya bahwa sebenarnya aku korban dari kejahatan ayahnya dahulu. Meski baginya ayahnya adalah orang baik, dia harus menerima kenyataan sisi lain ayahnya. Maafkan aku Mala, ucapku lirih di dalam ambulan. Dia tersenyum. Sudahlah, semua sudah terjadi dan aku percaya bukan kamu yang membunuh ayahku. Walaupun begitu, aku juga tidak menyalahkan abangmu. Aku mengerti apa yang kalian rasakan, ucapnya, seandainya saja Bang Randa mendengarnya. Terima kasih. Kuelus jari-jarinya yang menggenggamku dengan lembut. Sekarang, kamu akan menjadi tanggung jawabku sepenuhnya, ucapku pelan. Wajahnya memerah. Harus ya, lamarannya di dalam ambulan seperti ini. Protesnya lantas tersenyum. Kami tertawa kemudian kembali merasakan apa yang sempat hilang saat ayahnya meregang nyawa di tanganku. Ambulan tiba di rumah sakit. Masih rumah sakit yang sama karena lukaku disebabkan oleh tindakan pidana.
Selesai dari ICU, aku kembali masuk ke kamar perawatan. Aku bersyukur tidak di kamar yang sama lagi. Setidaknya aku tidak bosan melihat ruangan yang sama untuk ketiga kalinya. Mala menunggu dan merawatku dengan baik. Pagi, siang, bahkan malam, dia bersedia tidur di sampingku. Deman seseorang membangunkan tidurku yang memang sudah separuh sadar. "Ibu, kapan ke Pontianak?" Aku terkejut. Ternyata deman itu dari ibu angkatku, Bu Lastri. Di sebelahnya ada ayah berdiri. "Enak ya, udah ada yang jagain," seru ayah lantas tertawa. Mala masih terlelap di samping berbaring. Mala, panggilku coba membangunkannya. Udah kasihan, sepertinya dia kelelahan menjaga anak bujang ibu," seru ibu lantas tersenyum-senyum sendiri. "Ibu kesini karena mau merawatmu. Soalnya ibu pikir pasti ayahmu ini tidak bisa diandalkan. Dia saja sempat diculik hantu, gimana mau merawat anaknya?" "Itu beda kasus, Lastri. Sama saja. Kalau yang culik aku manusia, sudah pasti kulibas. Kamu lupa aku mantan polisi," bela ayah lagi. "Mantan," ucap ibu menekan status ayah. Aku tertawa melihatnya. Sudah lama tidak melihat perdebatan kecil dan tidak penting antara ayah dan ibu. Meski mereka bukan orang tua kandungku, tetapi kasih sayang mereka tidak ada bedanya sama sekali. "Terima kasih ayah, ibu," ucapku lantas tersenyum ke arah mereka. Ibu menghampiriku dari sisi lain tempat tidur dan memelukku dengan erat. "Cepat sembuh ya. Apapun yang terjadi setelah ini, kami akan tetap mendukungmu," ucapnya diiringi air mata yang jatuh menetes di bahuku. Aku mengerti dengan ucapan ibu. Walau cerita sebenarnya sudah terungkap, tetapi aku masih harus menjalani proses hukum karena perbuatan Bang Randa kepada ayah Mala. "Ayah yakin kamu bisa melewatinya," ucap ayahku menambahi. "Saat itu semua selesai, jadikan dia mantu ayah," seru ayah lantas menunjuk Mala dengan bibirnya. "Ibu setuju." Mereka tertawa bersamaan. "Pasti," seruku dengan senyuman bahagia. Tidak lama Jupri dan ibunya datang menjenguk. Ibunya entah sudah beberapa kali mengucapkan terima kasih, tetapi sepertinya belum cukup puas. Jupri pun terlihat sangat ceria dan segar, seperti sudah melupakan peristiwa terkutuk yang pernah terjadi di hidupnya itu. Bahkan dia lupa aku sedang berbaring sakit, dan tidak segan memukul-mukul lenganku, hingga akhirnya malah bangun dan memukul kepala Jupri tanpa sadar. Ampun Bu Randy," ucap Jupri memancing tawa mereka yang ada di ruangan ini. Semua kebahagiaan ini setimpal dengan segala yang sudah kulakukan dan aku korbankan selama ini. Namun aku berharap tidak ada lagi kejadian seperti sebelumnya di sisa hidupku. "Jadi itu alasannya kenapa arwah Johan menjadi sangat kuat?" tanyaku kepada Habib yang datang berkunjung saat malam harinya. Habib mengangguk. "Ya, karena rasa dendam teramat besar di akhir hidupnya, memancing genderuwo yang memang sudah lama bersemayam di sumur belakang rumah kalian untuk keluar dan mendatanginya. Dendam Johan kepada keluargamu, juga kepada Aden dan Beni yang meninggalkannya begitu saja tanpa berupaya menolong, membuatnya melakukan perjanjian dengan genderuwo tersebut. Mereka bersatu padu menjadi satu entitas tidak terpisah." Aku dan Mala hanya mengangguk mendengarnya. Itu sudah menjelaskan kenapa dia sempat menyekap ayah Mala waktu dia datang ke rumah itu. "Lalu apa yang sebenarnya terjadi saat saya pingsan di dekat sumur?" "Itu jalan terakhir yang harus saya coba untuk menyingkirkannya, setidaknya dari alam kita, dengan bantuan para arwah penasaran yang kamu tolong, yang menariknya bersama-sama kembali ke dalam sumur agar dia kembali ke alam gaib. Lantas dengan sigap saya menyegel sumur itu dengan kain kuning pusaka peninggalan turun-temurun keluarga Sultan Syarif Al-Qadri." "Berhasil?" tanya Mala yang sudah mewakili keingintahuanku juga. "Insya Allah dia tidak akan bisa keluar lagi selama tidak ada yang membuka segelnya." Aku dan Mala saling tatap dan tersenyum lega. Habib pamit pulang setelah cukup lama berbincang dengan kami. Pesannya agar kami lebih dekat dengan Allah, agar tidak mudah diganggu oleh setan, jin, dan sejenisnya lagi ke depan. Dan dia pun ikut mendoakan agar arwah Bang Randa segera kembali menyusul bapak dan ibu. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, hingga hari putusan persidangan pembunuhan ayah Mala pun tiba. Selama persidangan tidak ada kendala yang terjadi, dan kesaksian Mala bahwa aku hanya mencoba melakukan pembelaan diri atas upaya pembunuhan yang ingin dilakukan ayahnya malam itu terkait kasus pembunuhan keluargaku.
Ditambah tidak ada saksi kuat saat kejadian selain rekaman CCTV rumah sakit yang menunjukkan aku keluar bersama ayah Mala saat itu. Aku yakin putusannya tidak akan seberat kasus pembunuhan pada umumnya, walau tetap akan menjalani masa penahanan. Menimbang segala bukti dan kesaksian selama persidangan, ditambah pengakuan sang anak atas motif ayahnya yang sebenarnya saat kejadian, maka dengan ini kami memutuskan bahwa yang bersangkutan Randy tidak bersalah atas pembunuhan saudara Aden dan hanya melakukan pembelaan diri secara spontan saat jiwanya terancam. Randy dibebaskan dan namanya akan dipulihkan. Seru hakim membacakan keputusannya. Semua yang ada di dalam persidangan bersorak gembira. Keluargaku, Jupri dan ibunya, Habib dan Mala, serta beberapa orang yang tergugat dan mendukungku setelah kasus pembunuhan keluargaku dulu terungkap. Juga orang-orang pers. Putusan ini tentu membuat aku senang, tetapi aku tidak menyangka bisa mendapatkannya. Terlebih aku tahu hakimnya begitu detail untuk kasus semacam ini. Mala berlari menghampiri dan memelukku dengan kencang usai ayah dan ibu mengucapkan selamat. Tangis bahagia terlihat di wajahnya. Aku mencintaimu. Maukah kamu jadi istriku? Dia sempat tercengang mendengarnya, lantas berbisik. Aku mau. Peluk kami semakin erat. Tidak peduli sekitar memperhatikan atau melakukan apapun, kebahagiaan ini tidak ingin aku lewatkan. Selamat ya Randy, ucap sang hakim yang mendatangiku. Aku menjabat kedua tangannya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga kalian hidup bahagia. Lantas mengedipkan mata sebelah kanan, kemudian berlalu dari hadapan kami. Kamu kenapa Ren? Aku tertawa menyadari apa yang terjadi sebenarnya. Soal keputusan sidang yang begitu ajaib tidak terpikirkan olehku, tetapi keputusan hakim sudah diputuskan. Tidak ada penolakan dari jaksa. Terima kasih Bang Randa, ucapku melihat sang hakim yang jatuh pingsan di ambang pintu ruang persidangan. Di mana Bang Randa? Apa dia masih membenciku? Aku menatap wajah cantiknya. Dia malah sudah merestui kita. 2 tahun kemudian. Randy. Aku menggeliat di atas tempat tidur mendengar Mala memanggilku. Ada apa sayang? Masih pagi gini? Tanyaku saat membuka mata. Mala sedang menggendong Rama, anak lelaki pertama kami yang baru genap berusia 6 bulan, sambil memegang ponsel di tangannya. Lihat ini Ren, serunya lagi kemudian memberikan ponselnya kepada aku. Sebuah video dari seorang vlogger bertema horor di YouTube sedang diputar, menampilkan tayangan di halaman belakang sebuah rumah tingkat 2 yang tidak asing bagiku. Apalagi sumur tua yang tertutup kain kuning yang ditimpa tutup dari semen di atasnya. Astagfirullahaladzim, ucapku beristighfar saat melihat vlogger itu melarikan tutup semen ke bawah dan membuka kain kuningnya sambil tertawa. Rama yang berada di pelukan Mala menangis kencang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.